atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Romel, orang tua dari Aska Badarimau Wardana. Ini tadi malam saya mendapatkan PR dari Aska ini. Menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Yang sebenarnya ini mungkin pelajaran waktu saya juga masih SMA, sehingga pagi ini ya saya mencoba untuk merefresh kembali sedikit berbagi kepada adik-adik sekalian. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat seperti yang disampaikan oleh Bapak Guru sekarang. Jadi para siswa sekalian, seperti diketahui bahwa energi pembangkit listrik tenaga surya ini adalah sumber daya alam yang tidak terbatas dan ramah lingkungan yang dapat diubah menjadi listrik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Kalau saya pikir secara singkatnya saja lah, kalau kita lihat bahwa pembangkit listrik tenaga surya ini berarti kita memanfaatkan tenaga matahari untuk menjadi tenaga listrik, yang artinya semua kegiatan ini bisa beroperasional. Dan saat ini ya kita rasakan bersama dengan adanya polusi, ya kita lihat di Indonesia ini dampak dari kendaraan menggunakan BBM yang akhirnya menimbulkan asap dari knalpot, kemudian dengan cuaca yang hari ini begitu panas. Nah inilah yang menyebabkan perlu adanya satu terobosan kita mengefektifkan menggunakan tenaga surya. Nah, saat ini sudah banyak yang kita lihat penggunaan kendaraan hybrid yang dia menggunakan tenaga listrik supaya dia ramah lingkungan. Bahkan tenaga surya sendiri itu kalau kita lihat di perkampungan di pinggiran pulau Indonesia, kebetulan saya pernah ke Papua, pernah ke Poso, itu masyarakat pegunungan itu mereka mendapatkan listrik ya dia dari panel-panel surya itu, karena listrik itu tidak terjangkau ke pegunungan sana, sehingga mereka menggunakan lampu, kemudian mengecas handphone yang menggunakan panel-panel surya. Itu menggambarkan bahwa ada tenaga surya yang bisa dimanfaatkan diolah sebagai listrik. Nah begitu juga kalau kita lihat ya banyak juga di perumahan-perumahan yang saat ini di Jakarta, di kota-kota besar pun serupa. Dia memanfaatkan tenaga listrik karena itu selain hemat, ya tentu tidak efektif. Hemat ini yang saya maksud kalau di perkotaan itu dia lebih masyarakat condong menilai bahwa itu akan lebih hemat biaya. Artinya apa? Banyak penggunaan listrik mungkin seperti lampu, AC, kemudian kulkas dan lain sebagainya itu di perumahan-perumahan elit saat ini dia mengambil tenaganya adalah dari tenaga panel surya, sehingga penggunaan ini akan lebih hemat daripada seluruh listrik itu menggunakan tenaga listrik yang dia harus kita bayar ke PLN. Nah inilah kira-kira secara umum dan secara singkat pandangan saya bahwa energi pembangkit tenaga surya ini saat ini sangat efektif dan ramah lingkungan serta juga hemat kita semua. Nah di sini saya mencoba lanjut pada slide berikutnya, ya pengenalan tentang pembangkit tenaga listrik surya. Next slide. Ya, seperti kita lihat bahwa definisi dan fungsinya bahwa pembangkit tenaga listrik adalah sebuah teknologi yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah bahwa panel surya menangkap sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik, yang kemudian dikonversi menjadi listrik AC yang dapat digunakan di rumah, di perkantoran
maupun juga di industri. Kemudian bagaimana dengan potensi penggunaan? Jadi diperkirakan bahwa tenaga surya ini dapat mengubah seluruh atap di Amerika menjadi panel surya, akan menghasilkan lebih dari 2 kali lebih banyak energi dari yang dibutuhkan di seluruh dunia. Kemudian teknologi dan perkembangan terbarunya bahwa ini berdampak positif ya pada PPT dan penggunaannya, termasuk pemantauan jarak jauh dan penggunaan sensor otomatis untuk membersihkan panel surya. Oke, next slide. Kemudian cara kerja pembangkit listrik tenaga surya seperti yang kita lihat bersama di slide ya, ada beberapa pentahapan mulai dari panel surya itu yang terdiri dari semikonduktor yang menangkap energi matahari yang berubahnya dia menjadi listrik. Jadi dari cahaya matahari ditangkap di panel, kalau kita lihat di slide itu dia ditaruh di atas perumahan. Kemudian dari panel surya itu ada konverter mengubah arus DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus listrik AC yang dapat digunakan di rumah ataupun bangunan lain. Jadi setelah dari panel dia masuk ke inverter. Kemudian untuk penyimpanannya tenaga tersebut disimpan di baterai yang dapat mengumpulkan energi surya yang berlebih, dan penyimpanannya untuk digunakan nanti ketika sinar matahari tidak tersedia. Jadi biasanya kita mengumpulkan tenaga surya ini pada durasi pagi sampai dengan siang hari atau dengan sore hari. Nah, kemudian pada malam hari inilah baru tenaga surya itu disalurkan. Artinya efektivitasnya itu di situ. Jadi selama siang hari kita menggunakan listrik juga dengan tenaga surya sekaligus itu disimpan. Kemudian pada malam hari tidak ada cahaya matahari, nah tenaga yang disimpan dalam baterai